Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Beberapa menit ke depan kita hendak baca, dengar, renungkan firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, yang tiada berhenti kasih setiamu, rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Engkau yang telah menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Kau juga yang telah memberikan kami kesehatan, kekuatan di hari ini. Kami percaya Engkau bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami di hari ini. Dan sebelum kami beraktivitas, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Sehingga setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca di Mazmur pasalnya yang ke-16. Harusnya pada ayat 1 sampai 11. Tapi ada beberapa ayat 8 dan ayat 9 yang menjadi fokus renungan kita pada pagi hari ini. Baik, kita lihat di Mazmur pasal 16 pada ayat 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Bapak Ibu, suatu pernyataan dari Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia selalu memandang kepada Tuhan. Dalam pernyataannya, Tuhan selalu berada di sebelah kanannya dan Ia tidak goyah. Sebagai orang percaya, kita pasti menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Baik kehidupan di dalam rumah tangga, kehidupan di dalam iman percaya kita, kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala bencana-bencana yang terjadi. Apalagi hari ini masa-masa yang sukar ya. Dan masih banyak lagi tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Apalagi bagi Bapak Ibu orang tua yang punya anak usia sekolah. Di bulan Juni, Juli ini kebutuhan ekstra ya untuk anak-anak sekolah yang mau masuk sekolah, ya PAUD misalnya, TK masuk SD, SD masuk SMP, SMP masuk SMA, SMA masuk perguruan tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu tentu masalah ekonomi juga sering kita alami. Tapi ingat bahwa Tuhan seperti Daud katakan selalu ada di sebelah kanannya. Tuhan selalu ada. Dia Immanuel. Amin. Karena itu seperti Daud, dia selalu memandang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memandang kepada Tuhan, kalau kita memegang janji Allah seperti yang Daud katakan, dia tidak akan goyah. Kita pun tidak akan goyah. Hatinya Daud tetap bersukacita. Kita akan tetap bersukacita. Seperti Daud, jiwanya bersorak dan tubuhnya diam dengan tentram, demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Ini yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Hidup tentram, damai, sejahtera adalah menjadi kerinduan dan impian dari setiap manusia. Kita harus kembali kepada firman Allah. Kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan. Walaupun mungkin banyak kebutuhan di bulan Juni bahkan Juli nanti, ya kita tetap bersukacita. Ada Tuhan yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus bagi kita. Amin. Daud bisa keluar sebagai pemenang melawan Goliat. Ya kita tahu Goliat itu adalah raksasa Filistin yang besar. Itu karena Daud memandang kepada Tuhan. Dia tidak takut dengan masalah meskipun kelihatannya masalah itu begitu besar. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tentara-tentara Israel takut dengan orang Filistin. Takut dengan raksasa yang bernama Goliat. Meski bertubuh kecil, kita lihat Daud mempunyai Allah yang besar. Dia tidak takut dan Daud berkata seperti ini, engkau datang dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang dengan nama
Tuhan. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Kita mempunyai Allah yang besar. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus asa. Karena kita mempunyai Allah yang akbar, yang besar. Kita mempunyai janji Allah di dalam kehidupan kita. Pegang janji Allah itu. Pegang janji Tuhan itu. Pandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan kita. Kita akan keluar sebagai pemenang. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, dan jangan kecewa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, tetap pandang kepada Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang adil akan terus menyertai kita dalam kehidupan kita. Dia yang sudah berjanji, Dia Immanuel. Dia terus menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Sesuai dengan apa yang Dia katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 20. Di sana dikatakan Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai sampai kepada akhir zaman. Meski dalam tahun ini mungkin kita mengalami banyak persoalan-persoalan, banyak kesusahan-kesusahan yang dihadapi. Bukan hanya saudara tapi juga bangsa ini. Tetapi bila kita memandang kepada Tuhan dan kita meyakini dengan iman bahwa Allah yang Immanuel terus menyertai dalam kehidupan kita, kita akan tetap kuat. Amin. Bapak Ibu, segala rencana Allah akan terjadi dalam kehidupan kita dan tidak akan bisa digagalkan oleh siapapun. Amin. Kita akan tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan dan menikmati janji-janji Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yeremia 31:14, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pernyataan daripada Daud sendiri di dalam Mazmur 23. Tuhan menjadi gembala yang baik. Tuhan yang menjadi gembala di dalam kehidupannya. Dia yang membimbing Daud itu, yang membimbing kita ke air yang tenang. Amin. Dia yang menyegarkan kehidupan Daud. Dia juga akan menyegarkan kehidupan kita. Dia yang selalu menopang di dalam jalan kehidupannya. Meskipun di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun. Ini yang Daud alami, Daud rasakan. Dan kita pun pasti alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan terus memimpin kita sampai akhir kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus hidup. Kita bukan mengikuti orang mati. Dia hidup dan karena itu Dia akan terus menuntun kita. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita terus memandang kepada Tuhan. Itu adalah hal yang utama, yang pertama dan terutama. Pandang Tuhan, jangan pandang yang lain. Amin. Hal yang kedua ialah biar kita mau selalu berjalan takut akan Tuhan. Seperti juga Daud. Berjalan takut akan Tuhan bukan seperti kita takut kepada setan dan takut kepada manusia. Berjalan takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita mau menjaga hati kita untuk selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Bukan dipenuhi dengan segala kepahitan, kekecewaan, kebencian, dan iri hati. Kita mau menjaga hati kita untuk memelihara firman Tuhan. Sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita berjalan takut akan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan akan memimpin kita untuk berjalan menghadapi segala tantangan kesulitan yang kita jumpai dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita terus berjalan bersama Dia dan hati kita melekat hanya kepada Tuhan. Yang pertama, berjalan takut akan Tuhan akan menjadi sumber kebahagiaan. Amin. Iya, saudara bisa lihat di Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Yang kedua, menjadi sumber hikmat.
Kalau kita berjalan takut akan Tuhan, di Ayub 28 ayat 28. Yang ketiga, menjadi sumber rejeki. Nah, sumber berkat. Mazmur 111 ayat 5. Yang keempat, sumber kecukupan. Nah, itu di Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat 10. Dan yang kelima di Mazmur 33 ayat 18 sampai dengan 19. Kalau kita berjalan takut akan Tuhan, ini akan menarik, dengar baik, perhatian dan kepedulian Allah atas kehidupan kita. Kiranya ini menjadi bagian kita. Mari kita berjalan takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari 5 berkat jika kami berjalan takut akan Tuhan. Sebetulnya ada banyak, tetapi cukup hamba sampaikan 5 saja di hari ini. Supaya kami selalu berjalan takut akan Tuhan. Seperti Daud yang selalu takut akan Tuhan, memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya situasi, kondisi Indonesia dalam masa-masa yang sukar, kami tetap terpelihara dengan sempurna. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami yang berjalan takut akan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada